Selamat siang, perkenalkan nama saya Jacintus Rogerio Mandon Sateme, NIM 1703030094, kelas B semester 9, dosen wali, Dr. Anus Arislam BMSI, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum, kebijakan, dan etika dari COVID-19 yang diedit oleh Colin M. Flood, Vanessa McDonald, Jen Pilot, Sophie Traut, dan Saridhar Venkatapuram, Pers Universitas Ottawa 2020. Hukum, Kebijakan, dan Etika COVID-19. Buku ini mengeksplorasi hal-hal yang tidak dipahami dan kesejahteraan, kesenjangan kesehatan, sosial, ekonomi yang diungkap oleh COVID-19. Dia menyelidiki kelemahan mendalam dalam tanggapan nasional, change di lembaga global, dan penghinaan terhadap hak asasi manusia yang menarik kasus hukum. Di atas segalanya, buku yang luar biasa ini membuat buku yang menarik kasus untuk transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Karena alasan inilah, pada bulan April 2020, kami memulai kolaborasi upaya dengan 69 penulis untuk lebih memahami dampak pandemik sedang terjadi di Kanada dan di dunia. Koleksi yang diedit adalah hasil kerjasama tersebut. Lebih dari segalanya, koleksi volume ini mendokumentasikan kerentanan dan keterkaitan yang dibuat terlihat oleh pandemi dan tanggapan hukum, etika, kebijakan terhadapnya. Ini mencakup kerentanan bagi orang-orang yang telah dirugikan atau akan dirugikan oleh virus secara langsung, dan mereka yang terabaikan atau dirugikan oleh, yakni diambil untuk memperlambat pawai tanpa henti. Selama beberapa dekade, telah diakui bahwa dengan interaksi yang terus meningkat antara orang-orang yang tidak dijinakan hewan dan meningkatnya globalisasi, virus corona baru akan dari waktu ke waktu menyebar di antara populasi manusia. Jalur Kanada melalui COVID-19 mungkin paling tepat untuk dijelaskan sebagai jalan tengah. Pendekatan ini melihat federal atau pemerintah provinsi memperlakukan pengujian yang ketat, yaitu tidak seperti di Selandia Baru. Pemerintah Kanada tidak mengamanatkan itu orang tinggal di rumah mereka meskipun mereka telah mendorongnya. Yang tidak diketahui, banyak faktor penting yang masih belum diketahui. Pertama, saat vaksin terlihat banyak orang sebagai peluru ajaib. Tidak diketahui kapan atau bahkan apakah itu akan dikembangkan. Kebijakan tergantung pada harapan ini mungkin harus dikalibrasi ulang. Siapa yang melakukan apa? Tantangan dan permintaan federalisme di Kanada. Ini menyajikan konteks hukum dan kelembagaan di mana COVID-19 telah muncul dan mengidentifikasi kedua pelajaran dari masa lalu dan tantangan yang masih ada. Aspek fundamental dari manajemen pandemi adalah koordinator efektif bangsa antara unit kunci, koordinasi horizontal atau departemen pada tingkat pemerintahan yang sama, dan vertikal koordinat mengkomunikasikan dan melaksanakan arahan pemerintah untuk aktivitas di garis depan. COVID-19. Kasus COVID-19 Kanada pertama terdeteksi pada 25 Januari 2020. Tidak seperti SARS yang sebagian besar terbatas pada beberapa rumah sakit. COVID-19 disajikan lebih luas dengan wabah dalam perawatan jangka panjang, rumah, pabrik, pengolahan daging,
penjara dan masyarakat adat. Tingkat kematian COVID-19 cukup besar dibandingkan dengan pandemi baru-baru ini, karena ini adalah coronavirus. Daripada strain influenza, pengembangan vaksin akan lebih berlarut-larut. Mengingat perbedaan penting dan dalam penularan, kematian, dan pengobatan mens, tindakan kesehatan masyarakat yang diambil dalam menangani COVID-19 telah lebih luas dan membatasi dibandingkan dengan wabah sebelumnya. Sejauh mana kerangka kerja tata kelola perawatan kesehatan Kanada yang sangat desentralisasi mempengaruhi kemampuan kita untuk menangani manajemen pandemi? Ada dua jawaban yang pertanyaan ini. Yang pertama, hanya mengatakan itu untuk lebih baik atau lebih buruk lagi. Kami memiliki struktur konstitusional yang tidak mengizinkan model komando dan kontrol nasional dari tata kelola perawatan kesehatan. Italia yang pada dasar negara kesatuan yang dibagi menjadi organisasi wilayah dapat lebih bermanfaat mengajukan pertanyaan semacam ini. Kedua, respon didasarkan pada teori demokrasi. Tanggapan federal COVID-19. Terlepas dari semua upaya, ada beberapa kasus COVID-19 di First Nation pada 9 Juni. Menurut SC, ada 234 kasus yang dikonfirmasi COVID-19, 22 rawat inap, 206 kasus sembuh, dan 6 kematian komunitas bangsa pertama cadangan di Kanada. 15 beberapa dari SC data beberapa dari pelaporan First National. Meskipun di beberapa wilayah jumlahnya cenderung tidak dilaporkan secara signifikan karena dari kurangnya pengujian. Diskusi implementasi kesehatan masyarakat Quebec. Bertindak dalam konteks pandemi COVID-19, pada 13 Maret 2020, Quebec mengumumkan darurat kesehatan masyarakat di tanggapan terhadap pandemi COVID-19. Yang pertama, sejak Quebec diadopsi yang Undang-Undang Kesehatan Masyarakat pada 2022, bab ini pertama menyediakan latar belakang kesehatan undang masyarakat di Quebec, kemudian membahas implementasi Undang-Undang Kesehatan Masyarakat pada dalam konteks pandemi saat ini. Undang-Undang Kanada untuk mewajibkan provinsi berbagi data epidemiologi penting pada waktu itu yang tepat. Itu harus menggunakan kekuatan itu sebagai tanggapan terhadap COVID-19 dan melawan kepastian yang dapat diperkirakan bahkan lebih serius kedaruratan kesehatan masyarakat di masa yang akan datang. Sejarah pemerintahan Kanada. Kanada memiliki sejarah menyedihkan tentang undang-undang yang reaktif untuk kesehatan masyarakat hanya setelah dihancurkannya oleh krisis. Parlemen menciptakan Departemen Kesehatan Federal pertama di 1919. Sementara kegagalan tanggapan Kanada terhadap wabah flu Spanyol ditampilkan secara penuh melakukan diterong mengikuti besar gelombang kedua influenza pada musim gugur 1918 yang merekrut hampir sebanyak itu seperti tewas dalam Perang Dunia Pertama. Badan Kesehatan Masyarakat Kanada PHAC pada awalnya dibuat di bawah pemerintahan liberal pada tahun 2004. Meskipun undang-undang yang meresmikan perbuatannya diserahkan kepada pemerintah konservatif sebagai sekretariat parlemen untuk Menteri Kesehatan menjelaskan, pertama, Badan Kesehatan Masyarakat Kanada harus memiliki peraturan khusus otoritas mengatur untuk pengumpulan, pengelolaan, dan perlindungan informasi kesehatan masyarakat
untuk memastikan bahwa barang tersebut dapat menerima informasi yang dibutuhkannya. Seperti yang ditujukan dengan jelas oleh wabah SARS, itu penting bagi pemerintah untuk memiliki kemampuan dan sarana untuk menilai informasi yang akurat. Hukum darurat dan COVID-19. Wabah ini sangat mempengaruhi semua bidang sosial dan ekonomi, kehidupan ekonomi, dan mengungkapkan retakan dalam kesehatan negara dan kesejahteraan sosial. Sistem tarif di bawah pembagian kekuasaan. Provinsi memiliki hak eksklusif otoritas atas properti dan hasil hak-hak sipil dan semua hal yang semata-mata sifat lokal atau pribadi. Dengan kata lain, atas aspek-aspek kehidupan itu berisiko terkena virus. Tapi sebagian didorong oleh level berbeda keberhasilan provinsi dalam memerangi COVID-19. Pemerintah federal telah menghadapi panggilan berulang untuk campur tangan, mempromosikan kesejahteraan, rumah perawatan jangka panjang. Salah satu fitur pandemi yang paling kejam adalah kerusakan perawatan jangka panjangnya rumah, di mana ratusan ribu orang Kanada menerima kehidupan yang menegukkan peduli. Kematian di rumah-rumah seperti telah menjauh melampaui populasi pada umumnya. Otoritas kota di Kanada. Di Constitution Act 1967 menyediakan bahwa lembaga-lembaga di kota di provinsi berada dalam yurisdiksi eksklusif provinsi itu, yang berbicara secara hukum, membuat mereka menjadi badan administratif yang tunduk pada peradilan tinjauan. 3 provinsi menetapkan kewenangan kota madya dalam undang-undang seringkali sebagai tindakan umum yang berlaku untuk semua kota dan mempertahankan kekuasaan untuk mengesampingkan keputusan lokal. Banyak kota besar seperti Montreal diberikan kekuasaan yang luas, termasuk lebih banyak pilihan untuk meningkatkan pendapatan pengawasan yang lebih besar dalam hal-hal infrastruktur dan perumahan. COVID-19 dan krisis yang dapat diprediksi dalam perawatan jangka panjang pusat dan respon dadakan. Secara keseluruhan, krisis kesehatan COVID-19 telah membantu mengungkapkan kenyataan yang meresahkan. Manula yang paling rentan tinggal di lingkungan di mana pekerja, pendukung pribadi, terlalu banyak bekerja dan dibayar rendah, dan di mana keterampilan khusus mereka tidak diakui atau dihargai. Meskipun mungkin tampak jelas bahwa kekurangnya pendanaan yang memadai adalah salah satu dari penyebab masalah. Lihat pekerjaan fasilitas perawatan jangka panjang, kondisi, tantangan, dan kekhawatiran selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa